Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak Ustaz seluruhnya, setelah Ustaz memasuki ruangan ini, Ustaz belum melihat bahwasanya duduk kalian dalam keadaan rapi. Oleh karena itu, rapikan duduknya dan letakkan apa yang di depan di dalam laci. Namun bila lacinya tidak muat atau tidak punya laci, maka letakkan di atas meja dengan rapi dan tertib. Silakan dirapikan anak Ustaz. Pastikan tidak ada sampah di dalam kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, setelah sudah rapi, Ustaz mohon semuanya lipat tangannya. Pandangan lurus ke depan, fokus dan perhatian hanya kepada Ustaz. Fatan Arifah, silakan dipakai pecinya Takeo. Iya, syukran jazakallah khairan. Baik, kan Ustaz, kita mulai. Apa pelajaran kita sekarang? Iya. Pendidikan Pancasila. Apa pelajaran kita sekarang? Pendidikan Pancasila. Baik, silakan anak Ustaz, silakan dibuka. Iya, baiklah. Hari ini adalah pelajaran yang kita tunggu-tunggu di hari Jumat yang penuh berkah, pendidikan Pancasila. Yang dulunya disebut pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan sekarang berganti menjadi pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran yang baru, sudah sepantasnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad untuk mendapatkan berkah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi segala pekerjaan kita dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini. Marilah kita berdoa dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bacakan doa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baiklah anak Ustaz semuanya, luar biasa. Apa kabar seluruhnya anak-anak Ustaz? Alhamdulillah kami dalam keadaan baik Ustaz. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Alhamdulillah kami dalam keadaan baik Ustaz. Luar biasa. Faslus sabi'iba, faslus sabi'iba. Kunna mujtahidan fi talabil ilmi. Kasyafa. An-Nawawi. Takbir. Allahu Akbar. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustaz akan bacakan absensi terlebih dahulu. Nah, yang tersebut dan siapa saja yang dipanggil namanya, maka ucapkan dan sebutkan nama pahlawan yang Ananda Ustadz ketahui dengan suara yang lantang dan keras. Kita akan coba. Ustadz akan tes melalui absensi ini. Yang terpanggil namanya, sebutkan nama pahlawan dengan suara yang lantang. Afkar Wafi Ramadan Patimura, luar biasa. Ahmad Hanan Faiz Soekarno, iya. Ahmad Zidni Ilman Cutnyadin. Aldi Rajai Isik Nasution, Ki Hajar Dewantara, Barakallahu fiik. Alif Capuan Imam Bonjol. Alvaro Muhammad Hatta. Arya Ammar Adha Soeharto, ya Masya Allah, bapak pembangunan kita. Azka Maulana, Cutnyadin lagi, Edin Tuan Kutambusai, Fajar Surya Soekarno. Yang setelah ini yang sama nama pahlawan yang disebut, maka boleh berdiri. Ibratito Supomo, ya. Ibrahim Sutomo, santai ya Tolibi, luar biasa. Ihsan Fatin Maulana,
Oke, tidak hadir. Ya, baik anak Ustaz. Kita doakan untuk saudara kita Ihsan Fatin, semoga Allah jaga dan selamatkan dalam perjalanan pergi dan pulang. Amin ya rabbal alamin. Baik. Irsyad Rizkul Evan, Bung Tomo, Fatan Al-Maiza, Muhammad Yamin, Fauzan Al-Fatih, tidak hadir. Sudirman, Jenderal Sudirman, Arik, Sisinga Mangaraja, luar biasa, dari Sumatera Utara. Ya, Muhammad Arka, Pangeran Diponegoro, Patan Arifah, iya, Abdul Haris Nasution, luar biasa. Irsyad Akil, B.J. Habibie, Masya Allah. Wah, presidenku pahlawanku. Oke, selanjutnya Muhammad Nur Ihsan, Sultan Syarif Kasim 12, Barakallahu fiik. Rabib Al-Maisan, Ahmad Subarjo, luar biasa Ustaz. Sambil absensi kalian mengingat-ingat pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa dan kemerdekaan Indonesia kita tercinta. Takbir. Muhammad Yazid Fadila, Wahyu Kartini, Zaid Akram, Zainal Abidin, Ihsan Al-Ghifari, Tuanku Tambusai, Rafasya, Ilham Cadit, Azmar, Soekarno, iya, Rehan Hafsyah, ya tidak hadir. Kita doakan untuk Rehan, semoga Allah sehatkan dan lekaskan kesembuhannya. Amin ya rabbal alamin. Rifat, aywa, Sayyid, Agus Salim, Ahsanta, Sultan Danish, Teuku Umar, dan yang terakhir Takeo. Masya Allah, luar biasa anak Ustaz. Ya, Pak Jokowi. Ya. Kemudian Zaid Akram, Faiz Miftahur Rahman. Masya Allah, ahsan, tabarakallahu fiik. Ya, untuk Pak Jokowi kita itu adalah presiden kita yang ke-7. Luar biasa. Alhamdulillah anak Ustaz seluruhnya. Baiklah. Setelah absensi selesai Ustaz bacakan, ada 3 di antara teman kita yang tidak hadir. Kita doakan semoga Allah mudahkan. Kalau yang sakit Allah lekaskan kesembuhannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Baik, anak Ustaz semuanya. Hari ini pendidikan Pancasila Ustaz akan mengajar yang mana pertanggal 28 November 2025. Sebelum memasuki materi yang baru, Ustaz akan bertanya tentang materi sebelumnya. Nah, semuanya rapi. Baiklah. Bagian Ustaz yang bisa jawab langsung angkat tangannya. Pertanyaannya adalah, sebutkan pada tanggal berapakah BPUPKI pertama? Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz akan berikan hadiah untukmu. Ya. Luar biasa. Ahsan ya Thalib. 29 Mei sampai 1 Juni. Tahun berapa? 1400. Ya, baik, sama-sama kita sebutkan. BPUPKI pertama dirumuskan pada tanggal 29 Mei sampai tahun 1945. Ahsan ya Thalib. Pertanyaan kedua. Nah, siapakah ketua BPUPKI pertama dan apa pertanyaannya di sidang pembuka? Ya. Siapa namanya? Dr. Haji Widyo Diningrat. Dr. Haji Widyo Diningrat. Ya. Apa yang dia tanyakan begitu di awal sidang? Awal sidang. Rumusan. Iya. Apa dasar negara kita? Ahsanta. Barakallahu fiik ya Thalibi. Iya, Ihsan. Selamat anak Ustaz. Luar biasa. Baik.
selesai kita dari materi yang lama, maka saatnya kita akan memasuki materi yang baru. Namun sebelum itu, sebelum anak-anak Ustadz tahu apa yang akan Ustadz ajarkan pagi ini, Ustadz akan memberikan sebuah cerita. Dari cerita ini kamu akan bisa menangkap apa judul materi kita pada pagi yang berbahagia ini. Jadi, cerita yang akan saya sampaikan. Ketika lampu telah berubah menjadi merah di dalam berlalu lintas, tiba-tiba ada orang yang tetap melaju. Maka orang tersebut bisa dikategorikan adalah orang yang melanggar norma. Nah, jadi apa itu norma? Ya. Iya. Jadi ya, peraturan yang jawaban ya, Edin. Peraturan yang ada dalam masyarakat. Ya, luar biasa. Sedikit lagi, yuk. Nah, yang lain yang masih mencoba. Ya. Peraturan yang ada dalam suatu negara. Peraturan yang ada dalam suatu negara. Oke, luar biasa ya. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Iya, peraturan yang mengatur tingkah laku. Luar biasa, Arifah, masya Allah. Seperangkat kaidah yang disepakati bersama. Seperangkat kaidah yang disepakati bersama. Luar biasa jawabannya. Yang lain, masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum jami'an. Anak luar biasa. Jawabannya sangat-sangat mantap. Maka untuk itu, adapun materi kita hari ini adalah tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kita ulangi bersama-sama. Apa judul materi kita hari ini? Lebih keras lagi, Ustaz. Apa judul materi kita hari ini? Nah, setelah kita mengetahui materi, tentunya di sini Ustadz akan menyampaikan banyak hal kepada anak-anak Ustadz. Yang harus kalian ketahui, Ustadz akan menyampaikan satu pertanyaan lagi. Apa jadinya kalau setiap orang memaksakan pendapatnya? Ya, terjadi perpecahan. Ya, mantap. Terjadi pertengkaran. Ya, yang lain. Terjadi permusuhan. Terjadinya permusuhan. Yang lain. Mantap. Akan terjadi keributan. Akan terjadi keributan. Ya. Runtuhnya kerukunan. Luar biasa. Ya. Terjadinya perpecahan di antara dua kubu. Ya, terjadinya perpecahan di antara dua kubu. Luar biasa. Kehidupan masyarakat jadi kacau. Kehidupan masyarakat menjadi kacau balau. Nah, untuk mengatur semua itu, kita butuh yang namanya norma dalam kehidupan sehari-hari. Takbir. Luar biasa sekalian. Baiklah. Dan dalam hal ini, Ustaz akan sampaikan apa dimensi profil lulusan yang kalian dapatkan setelah mempelajari ini. Nah, yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah dimensi yang pertama. Ya. Jadi, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa menjalankan norma karena keyakinan bahwa iya. Yang kedua, dimensi profil lulusan yang ketiga. Ya, setelah belajar kita semua dapat menjalankan ini, insya Allah Ta'ala. Selanjutnya, anak Ustaz, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa? Sama-sama. Itulah harapan Ustadz kepada anak-anak Ustadz setelah belajar pendidikan Pancasila melalui norma dalam kehidupan sehari-hari. Semua anak-anak Ustadz dapat mematuhi peraturan, dapat menerapkan norma dan aturan-aturan dimanapun kalian berada. Inilah tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita coba ice breaking terlebih dahulu.
Ice breaking dulu supaya kita semakin semangat dan semakin ceria, karena kita harus menjadi pelajar dan pembelajaran ini harus mendalam, sadar, kemudian penuh makna, dan kita semuanya bahagia di dalam belajar pendidikan Pancasila ini. Baik, dengarkan aturannya. Apabila Ustadz sebut 1, maka semuanya berdiri. Bila Ustadz sebut 2, duduk. Bila 3, berlari. Bila 4, melompat. Kita coba. Fokus dan ikuti instruksi dari Ustadz. 1, 2, 3, ya, 4, 2, 1. Kita main cepat. 1, 2, 3, 4, 1. Ketika 4 semua bersuara, kita ulangi. 1, 2, 3, 4. Wah, 4. Wah, 4. Wah, 2. Alhamdulillah. Sudah makin semangat, sudah makin mantap untuk persiapan menghadapi pelajaran yang akan Ustaz sampaikan. Nah, sekarang selanjutnya Ustaz ingin semua anak-anak Ustaz kembali mengingat bagaimana perjuangan pahlawan kita, dan untuk memotivasi kita bahwa betapa susahnya merebut kemerdekaan itu. Maka sebelum kita melanjutkan kepada materi ini, Ustadz mau kita semuanya menyanyikan salah satu lagu nasional. Seluruhnya berdiri. Ya. Tangan semuanya berada di dada. Kita mulai dari hitungan ketiga, langsung dimulai. Padamu negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Luar biasa, barakallahu fikum. Silakan duduk, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ini menggetarkan jiwa raga kita, Ustaz, untuk semakin cinta kepada tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Maka melalui materi hari ini, Ustaz juga akan menyampaikan ayat yang Ustaz ambil, yang kita kutip dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 17 sebagai berikut ini. Kita coba bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ta'awadhu. Ya bunayya aqimis sholata wa muru bil rufi wan anil wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Kita bacakan artinya. 1, 2, 3. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan seluruh manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. baik, Ustaz. Karena di awal kalian dan kita semuanya
sudah mengetahui materi kita hari ini adalah tentang norma. Dan salah satu norma nantinya yang akan kalian bahas dan kita akan ketahui bersama, salah satunya tentang norma agama. Dan di sini kita selaku orang yang bertakwa, maka hendaklah kita melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya anak Ustadz seluruhnya yang Ustadz banggakan. Nah, dalam pembelajaran ini Ustadz akan mempertontonkan kepada anak Ustadz untuk sebuah video ya, sebagai akar permasalahan tentang norma yang terjadi di masyarakat. Perhatikan video sebagai berikut ini. Ya. Ya. Viral, anak SD dari bullying terpaksa pindah sekolah ke SLB. Media sosial dihebohkan dengan kisah seorang pelajar sekolah dasar yang terpaksa pindah ke sekolah luar biasa atau SLB. Usut punya usut, terjadi karena anak tersebut menjadi korban bullying oleh teman-teman di sekolah lamanya. Anak itu pun pindah dari sekolah umum ke SLB, padahal dia dalam kondisi yang baik. Belum lagi, jarak tempuh dari rumah ke sekolah SLB yang setiap harinya, anak itu berjalan kaki diantar oleh sang ayah. Kisah pelajar di Salatiga, Jawa Tengah ini pun viral di media sosial dan menjadi perhatian warganet. Satu video, kemudian Ustadz tambahkan video yang kedua. Anak SD jadi korban bullying, terpaksa pindah sekolah ke SLB. Media sosial dihebohkan dengan kisah seorang pelajar sekolah dasar yang terpaksa pindah ke sekolah luar biasa atau SLB. Baik, lihat betapa ironisnya hari ini. Inilah yang terjadi di luar, di sekolah-sekolah yang kita lihat akar permasalahan yang akan kita bahas anak Ustadz. Itulah pentingnya norma di dalam kehidupan. Norma yang mengatur apa yang harus kita lakukan. Mulai dari gerak-gerik tingkah laku yang hendak kita lakukan, semua harus kita pahami melalui norma dan aturan yang berlaku. Maka untuk itu Ustadz akan menyampaikan secara ringkas masalah yang akan kita bahas hari ini. Ya. Nah, untuk itu Ustadz akan membagikan kelompok supaya anak-anak Ustadz mengerti tentang hakikat norma secara mendalam. Dan sebelum kita beranjak dari tempat duduk, Ustadz akan memberikan permainan acak kartu, yang mana kartu akan Ustadz bagikan untuk anak-anak Ustadz, dan kita akan lihat berapa yang kamu terima, dan itulah yang akan menjadi kelompokmu nantinya. Baik, Ustadz akan mulai. Kita mulai 1, 2, 3. Secara acak Ustadz akan bagikan dengan cepat kartu. Jangan dibuka terlebih dahulu, ditutup. Ya, jangan dibuka, tetap ditutup. Fokus. Ya. Baik, Ustadz.
secara acak. Ya, kamu akan terima. Ya, keadaan harga. No. Ya, Fadal. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang semuanya kartu diangkat. Baik. Nah, yang mendapat angka 1 silakan ke kiri Ustadz. 1, 2, 3, 4, dan 5 di belakang. Silakan. Dengan hitungan ketiga, semuanya sudah duduk di tempat yang sudah Ustadz sediakan dan instruksikan. 1, 2, 3. Yang 5 di belakang. Ya. Di sini ya Ustadz. 5 di sini. Ya. Silakan ini diikuti. Baik. Silakan ditunjukkan kartunya. 1, ya. 2, 3, 4, dan 5. Baik. Untuk posisi sudah lengkap. Ustadz panggilkan yang pertama. 1. Angkat tangannya. 2. Oke, kita lihat kerapiannya. Yang paling rapi dari kelompok ini. Nah, langsung terbentuk kelompok yang sudah Ustadz atur. Kita coba sekali lagi. Posisi duduk. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita akan ubah untuk masing-masing duduknya. Posisi berhadapan-hadapan. Silakan dimulai. Kelompok 1. Kelompok 2. Iya. Mantap. Silakan memanjang. Kelompok 3. Iya. Kelompok 4. Itulah. 1 lagi. 2 lagi. Susun dulu. Iya. Hitungan ketiga semua sudah rapi. Iya. Digeser nak. Biar rapi. Oke. Rapi. Duduk yang rapi. Baik. Hitungan ketiga kita mulai. Ya. 1, 2. Baik kan Ustaz? Digabungkan dulu. Iya. Geser. Digeser. Iya. Ini digeser. Digeser. Iya. Geser. Yang kelompok 4 geser. Ya, berdiri nak. Ya. Ya. Baik. Lurus. Semua meja diluruskan. Ayo. Iya. Baik. Yang kelompok 5. Rapikan Ustaz. Ya, silakan duduk. Ya, yang belum dapat duduknya. Mana? Kelompok berapa Ustaz? Silakan duduk. Baik. Nah, masih ada yang sisa? Coba dirapikan Takio. Iya. Setiap kelompok Ustaz akan uji nilai kerapian dari kelompoknya masing-masing. Semuanya tegap lurus. Iya. Ini bisa diletakkan di sini. Ayo Ustaz. Iya. Nah. Oke. Silakan yang rapi. Oke. Baik. Nah, dirapikan kursinya. Ya, silakan duduk di sini Takio, nggak apa-apa. Oke, baik Ustaz. Nah, luar biasa. Ini adalah kelompok yang telah Ustadz bagikan. Luar biasa, duduknya rapi, semuanya tertib, tenang. Nah, baik, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Sekarang Ustadz akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang di dalamnya sudah terdapat pembahasan materi kita hari ini. Jadi untuk anak Ustadz, setelah ini kamu baca dan kamu diskusikan, dan Ustadz akan lihat hasil diskusinya dituliskan di dalam laptop masing-masing kelompok, yang mana nanti terdiri dari mulai ketua, kemudian sampai kepada pembicara, notulen, sampai terakhir yang akan tampil. Baik, kita mulai. Kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Ya. Silakan dibaca. Baik, tunggu dulu instruksi dari Ustaz. Kelompok 2.
Ya. Sabar. Kelompok 3. Pakai Microsoft Word, Ustaz. Ya. Kelompok 4. Sabar. Tungguin semuanya posisi diam. Baik, kan Ustaz, dengan rapi dan tertib. Oke, baik. Perhatikan. Perhatikan. Baik, perhatikan. Nah, lihat dan Ustaz seluruhnya. Iya. Ustaz akan jelaskan kepada semua anak Ustaz secara ringkas. Lihat ya. Ikuti setelah Ustaz semuanya. Sebelum kalian mengerjakan tugas kelompok, diskusi kelompok, dan Ustaz akan menjelaskan tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihat dan perhatikan. Ustaz mulai. Yang pertama, ya. Apa itu norma? Nah, jadi norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi jelas. Jadi di dalam norma yang nantinya kalian akan pelajari lebih mendalam bersama teman-teman, berdiskusi dan menulis kesimpulan dari apa yang telah kalian baca dan nanti akan dipresentasikan. Dan di akhir kita akan ada yang namanya kuisis. Sebelum itu dalam pertandingan lempar bola. Nah, jadi nanti kita akan belajar sambil bermain. Oleh karena itu, kita mulai diskusi kelompok dengan membacakan Al-Basmalah. Silakan, selamat mengerjakan Ustaz. Selamat berdiskusi. Ya. Jadi diketik di dalam Microsoft Word. Iya, ada yang mengetik, kemudian ada yang membaca, menyimpulkan, mencari informasi, dan Ustadz, ya, masing-masing kelompok wajib melampirkan contoh dari masing-masing norma. Ya, contoh perbuatan dari masing-masing norma. Iya, dibuat namanya, dibikin nama kelompoknya. Kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, boleh. Silakan dibaca dan diambil kesimpulannya. Nanti akan dipresentasikan. Iya, apa itu norma, apa itu jenis-jenis. Iya, diletakkan, diketik di dalam Word. Iya. 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 Luar biasa. Ya. Iya, nak. Iya, dibuat kesimpulan. Iya, 2 masing-masing kelompok. Ya, jangan lupa dibaca, dibahas, dan masing-masing kelompok akan menjawab pertanyaan. Baik, baik, Ustaz, perhatian, perhatikan. Ustaz berikan. Dengarkan. Nanti masing-masing kelompok akan tampil dan akan menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya. Maka siapkan, semuanya akan tampil. Oke? Oke. Nama kelompoknya terserah. Iya, terserah. Ya, nak. Dibaca, nak. Dibaca. Ya, lah bahasa. Tidak masalah. Dibaca. Ya. Ya. Daftar kelompok, nama-nama kelompoknya. Ini harus kalau mau ngetik harus Iya, 1 laptop saja. Yang lainnya membaca, mempersiapkan jawaban pertanyaan dari kelompok lain. Nah, itu dia. Ya. kau baca lagi. Ya. Bacakan ini. Nanti dibaca, setelah kamu dapat hasilnya, diskusikan, lalu tuliskan di dalam Word untuk dipresentasikan. Oke? Iya, kesimpulannya. Ya. Dan nanti semua kelompok ini akan ditanya pertanyaan. Maka siap-siap dibaca baik-baik. Apa namanya? Iya. Jangan lupa, nak. Ustadz minta dibuatkan foto, gambar dari masing-masing pelanggar norma. Nah, jangan lupa. Ya. Iya. Iya.
Dibaca duluan Ustaz. Ini tentang menganalisis jenis-jenis norma. Jadi dianalisis, dibaca. Ya. Di Google. Iya, boleh. Cari di Google. Fotonya masih di sini kan? Masih di Word fotonya. Iya, dimasukkan ke Word. Ya. Baik. Cara bikinnya begini saja. Bikin nama kelompok, bikin yang bikin demo ke sini kesimpulan dari Iya. Kesimpulan dari yang ada di LKPD. Satu yang jawabannya tuh nggak bikin pertanyaan kan, langsung jawaban aja. Kamu ambil kesimpulannya, lalu siapkan pertanyaannya dan jawab. Nah, nanti kamu akan ditanya. Ya. Nah, Jawabnya maksudnya gimana? nanti dari kelompok lain akan memberi pertanyaan, lalu kalian akan menjawabnya. Maka kamu harus siap di dalam menguasai materi. Maka kelompok ini harus diskusi. Ya, apa yang sudah kalian baca, itulah nanti yang harus kalian siapkan. Pertanyaannya berapa kan? Banyak. Ya. Semua pelanggar norma. Iya, dibaca nak, dibaca dulu LKPD-nya. Dibaca dulu. Ya. Dibaca di dalam LKPD sudah ada materi kita tentang norma, jenis-jenis norma. Ya. Silakan berdiskusi luar biasa. Nanti Ustadz mau lihat semuanya bergerak, semuanya bekerja. Yang tidak aktif maka akan kena penilaian. Jangan jadi penonton, tapi ikut terus berpartisipasi. Baca, tulis. Keluarkan penamu, tuliskan di atas kertas. Nanti idemu kasih kepada notulen dari kelompok masing-masing. Ya. Baik, fokus. Ya. Nanti sebut jenis norma apa. Ya. Ada dua ya nak. Satu yang mengikuti norma, yang satu melanggar norma. Jangan lupa fotonya. Ayo, semua bergerak, dibaca, diringkas ya. Ambil kesimpulan, baca, baru ambil kesimpulannya. Oh, norma itu adalah aturan yang berlaku. Iya. Soal yang kita kasih apa? Masya Allah. Bebas berkreasi anak Ustaz, ya. Bebas berkreasi. Ya. Baca, ambil kesimpulan, catatkan. Ya. Masya Allah, luar biasa. Semangat. Kelompok 1, diskusi yang mantap. Kelompok 2, dengan seriusnya. Kelompok 5, kelompok 2, mulai. Ada yang mencatat, ada yang menulis. Semua bergerak. Pegang penamu, tuliskan. Nanti laporkan kepada notulen. Ini loh yang saya dapatkan. Ini adalah bagian yang sangat penting. Tuliskan, masukkan ke dalam Word. Ya. Iya nak. Dibaca. Baca, ambil kesimpulan. Ambil intisarinya. Yang nanti kalian akan presentasikan. Ya. Ya. Ambil foto, berikan keterangan. Iya nak. Tulis kesimpulan, lalu berikan contoh-contoh dari pelanggaran norma, dari yang jenis pelanggaran dan yang taat terhadap normanya. Nggak masalah. Iya. Nanti kami dari kelompok 3, setelah kami membaca dan mengambil kesimpulan, kami mempresentasikan norma itu adalah ini. Di dalam norma ini, contoh norma yang begini, norma agama begini. Jadi ada contohnya. Ya. Kita bisa memberikan pemahaman kepada orang banyak. Ya, itu dia. Ya. Hop, semuanya kamu ikuti arahan. Ya. Boleh memanfaatkan media apa saja, tetapi jangan lupa bahwa apa yang dihasilkan dari diri sendiri itu yang lebih utama. Ya. Ya, presentasi.
Dah baru. Ini lagi ini. Semuanya. Iya. Seluruh. Ya. Masya Allah, luar biasa, kompak, mantap. Ya, inilah pembelajaran mendalam anak Ustaz, mantap, luar biasa. Ini yang Ustaz sukai. Ya, semangat belajar, semangat diskusi, ambil kesimpulan, ambil intisari, dan siap-siap presentasi. Ya, ijlis al-adab. Ya, ambil kursinya nak, silakan duduk. Ya, sambil berdiskusi apa yang akan kalian sampaikan nantinya, apa contoh-contoh, dan siapkan pertanyaanmu. Ya. Hah? Iya, boleh diambil dari Google. Gimana cara memindahkan dari gambar? Nanti tinggal di save, di save dia nak. Save message. Contoh gambar norma agama. Enter. Nah ini dia. Contoh 1. Sub. Oke, klik kanan, save image as. Nanti di sini buat keterangan. Foto norma agama. Oke. Nanti cek di download. Nah, muncul ya, ini dia. Nanti ini yang dipresentasikan. Nah, ini copy paste, control. Iya nak, sabar. Nengok deh. Masukkan. Enggak. Mana dia? Word. Nah, masukkan kawan. Ya, yang lain ada lagi yang kesulitan Ustaz? Ya. Bagaimana? Kan lihat orang nih. Ya. Cara nyimpen Ustaz. Ini menyimpan apa? Gambarnya. Gini, klik kanan, save image as. Udah? Nih, kasih apa kodenya? Don. Dad. Oke. Ada yang kesulitan Ustaz? Ya. Ya, tafadhol. Iya, luar biasa. Ya. Diskusikan apa pelanggarannya dan apa hukuman sanksi yang cocok dari pelanggarannya. Ya. Ya. Silakan Ustaz, duduk di tempatnya yang rapi. Ya, apa-apa. Oke, silakan. Ya, ini kelompok 2 sudah mulai ditulis, diketik di Word, nanti dipresentasikan lewat Infocus. Enak ya? Maka semua cari informasi. Kamu apa informasi yang kamu dapat? Apa yang kamu baca? Baca. Lalu tulis. Saya kasihnya presentasi laptop apa nih? Apa? Kalau enggak nulis enggak nulis. Dia nanti akan pindahkan ke laptop. Oke? Dan ini penjelasannya, ini foldernya boleh yang beda. Nanti bisa terserah, bebas untuk masing-masing kelompok. Yang penting kalian akan bisa memahamkan orang. Ya, bebas berekspresi, berkreasi. Ya. Dari Google ke Sadar ya. Hah? Salin aja. Ya, sangat mudah. Baik, biar ada yang kesulitan lagi biar Ustaz ajarkan. Ya. Mana? Nah, cara mencari, lihat, misalkan Google, foto, ini Sogo. Klik kanan, baru ini save image as. Lalu lihat di, kasih kode, apa kodenya? asas. Norma apa tadi? Ini aja lah. Norma agama. Enggak baik, ringan. Itu norma hukum. Norma hukum. Baru nanti cek di download.
Ya. Nah, Ctrl C, pindahkan ke Word. Nah, Ctrl paste. Ah, udah. Oke. Nah, silakan. Masing-masing kelompok berjuang, berusaha. Ustadz akan menilai siapa yang aktif di kelompoknya, siapa yang tidak aktif. Makanya semuanya bekerja sama. Semuanya bekerja sama. Satu yang menulis, satu yang membaca, satu memberi informasi, satu yang mengetik. Nanti yang lainnya mempresentasikannya. Baik, waktu kita 10 menit lagi untuk diskusi kelompok. Kopi kayak mana? Ya, nak? Kopi gaman kayak mana tadi? Ini Ke kanan bawah itu. nah ini klik kanan, save image as, oke, lalu cek, kasih kodenya norma agama. Lalu tunggu, ambil di download, buka download. Nah, download. Fatan, ingat-ingat Fatan. Coba nah, waktu kita 10 menit lagi. Waktu diskusi 10 menit lagi untuk presentasi. Baru save pas, kontrol pas, udah. Mudah sekali. Ya, udah mulai mantap. Luar biasa. Kelompok 1, jangan lupa yel-yelnya nanti. Ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sebelum tampil semua menunjukkan semangat aksi. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Tertib teratur, rapi. Mantap, kelompok 5. Iya. Nah, yang ini silakan kalian diskusikan. Oke. Tulis, harus ada pena dan kalau mau buat yel-yel silakan ditulis di pena. Penanya kertas. Ya. Jangan lupa sediakan pena dan kertas. Lalu tuliskan apa yel-yelnya. Lalu diskusikan lagi. Ya. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ya, kelompok 3. Mantap. Santum. Luar biasa. Baik, Ustaz akan keliling melihat penampilan, kerapian, kemudian kerjasama dari kelompok masing-masing. Ya. Apa nih kalau bikin Iya.
Jangan lupa kelompok masing-masing harus menyiapkan pertanyaan untuk kelompok lainnya. Ya. Pertanyaan seputar norma sesuai materi kita kepada kelompok lain. Tetap tenang dan tetap dingin dalam berdiskusi. Iya, luar biasa. Ya, luar biasa. Iya. Jangan lupa yel-yelnya nanti ketika sebelum tampil. Baik, waktu 3 menit lagi. Waktu 3 menit lagi untuk diskusi. Jadi 4 jenis. Mana ya? Ustaz, kayak yang di zirik ini kayak word cuma apa kan? Ya. Kayak word di zirik ini apa kan? Ini kan Android, ada Word. Nah ini, dok. Baik, anak Ustaz, waktu habis. Ya. Sekarang siap-siap. Kita coba yel-yel masing-masing kelompok. Semua rapi. Wahid, Ithnani, Salata. 1, 2, 3, rapi. Coba. Baik, perhatian. Kelompok 1. Ya. Ustaz mulai melihat. Baik, kita selesai. Oke. Sebentar. Semua kelompok. Kelompok 1. Oke, 2. Harap tenang, kita coba kekompakan dulu. Kelompok 1. Oke, angkat tangannya. Kelompok 2. 3. 4. Tangannya. Kelompok 5. Baik. Anu Ustaz, dengarkan selanjutnya. Oke. Kelompok 5. Wafi. Ya. Sebelum Ustaz suruh tampil, kita rapi terlebih dahulu. Semua rapi. Baik. Hitungan kedua, semua harus berdiri. 1, 2, berdiri. Baik. Oke. Silakan duduk kembali. Ijlisu. Ya. Syadatan dur. Mantap. Kita lihat kerapian dari kelompok masing-masing. Nah, saatnya tiba untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dan apa yang sudah kalian dapatkan. Baik, untuk kelompok pertama. Ya. Oke, tenang. Baik, kan Ustaz, dengarkan. Kelompok 1 yang bersuara silakan. Boleh berdiri. Yang belum rapi. Ya, kita lihat. Yang belum rapi boleh berdiri kelompoknya. Nah, hitungan ketiga. 1, 2, 3, rapi. Baik, anak Ustaz semuanya. Ingat, di pembukaan jangan lupa ketika tampil sampaikan pembukaan terlebih dahulu, lalu yel-yel, lalu presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan peraturannya, ketika ada yang tampil tidak ada yang bersuara. Nah, ini dia. Kita lihat yang bersuara. Nah, masing-masing akan Ustaz kurangi nilainya. Baik, kita coba. Kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Tafadhol. Utusan masing-masing maju 2 orang. Baik, kan Ustaz, silakan maju ke depan. Ya, berdiri di tempat, berdiri di tempat. Oke, salam, silakan. Baik, kita dengarkan.
Mulai, Ihsan. Yes, bergantian. Oke. Ajibu. Kami dari kelompok 1 atau kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tenang. Ya, mari kita dengarkan kelompok 1. Yang kelompok lain, inilah kita berbicara tentang menghargai. Jadi anak Ustadz, ketika ada yang tampil di depan, maka kita harus menghargainya. Edin, baik, kita dengarkan anak Ustadz. Silakan Rifat, tafadhol. Kita coba kelompok 1 dari awal, mulai. Dari awal. Dari awal, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari... Ulangi, kurang semangat. Ulangi lagi salamnya, yang keras. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang semangat. Kami dari utusan kelompok Abu Bakar Ya. akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Oke. Cepat. Silakan. Apa yang sudah kalian dapatkan? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Ya. Norma terbagi menjadi 4, yaitu A. Norma agama. Norma agama adalah aturan atau pedoman hidup yang berasal dari ajaran agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Norma ini bersifat mutlak dan dogmatis. Artinya, tidak dapat diubah serta pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan dan keimanan individu. Contohnya, termasuk perintah untuk beribadah, berbuat baik, bersikap jujur, serta larangan mencuri, berzina, dan menghina orang lain. Iya. Luar biasa hasil diskusi dari kelompok 1. Masya Allah, tabarakallah. Takbir. Kita ucapkan takbir. Terima kasih Ustaz ucapkan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tafadhal ijlis. Selamat atas presentasinya. Ya, kita lanjutkan selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan. Ya, seperti yang Ustaz sampaikan, bila ada yang hendak tampil, kita semua yang mendengarkan. Semua rapi. Ya. Anda Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, kita fokus, perhatikan presentasi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami kelompok 2 akan membagikan hasil dari musyawarah kami. Pembelajaran pendidikan Pancasila. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma harus dipatuhi oleh semua orang dalam masyarakat. Kelompok 5. Bagi yang Boleh tidak berdiri mematuhi semuanya. norma dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksinya dapat bermacam-macam bentuknya, baik ringan maupun berat. Norma biasanya berupa aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Norma dikelompokkan menjadi 4 jenis. Norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum, dan yang terakhir norma kesopanan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajibu. Ya, selanjutnya presentasi dari kelompok 3 kepada kelompok 3, disilakan. Dan terima kasih kepada kelompok 2. Syukran jazilan. Barakallahu fikum. Ya, mari kita lihat siapakah kelompok yang paling rapi dari 1, 2, 3, dan 4 serta 5. Ustaz akan lihat. Ini kita akan memberikan penilaian
bagaimana kelompok itu bisa memahami dan menghargai kelompok lainnya. Kepada kelompok 3, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu norma. Menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Bagi yang tidak mematuhi norma, maka akan mendapatkan sanksi. Tujuan dan fungsi norma adalah 1. Pedoman tingkah laku. 2. Menciptakan kehidupan masyarakat dan tertib. 3. Mencegah terjadinya konflik. 4. Pedoman dalam menyelesaikan konflik. 5. Memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Jenis-jenis norma adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma kesopanan. Norma hukum. Baik, tidak masalah. Masih ada? Norma agama adalah peraturan dan petunjuk dari Tuhan. Ya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani mengenai baik buruknya seseorang. Ya. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan hidup insan manusia. Ya. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh negara untuk menertibkan kehidupan sosial masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi, jawab, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampil dari kelompok 3. Mari kita dengarkan hasil diskusi yang akan dipresentasikan dari kelompok 4. Kepada kelompok 4, disilakan. Ya. Assalamualaikum Semuanya warahmatullahi menjawab. wabarakatuh. Ya. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan intisari dari lembar kerja peserta didik. Norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Karena bersifat mengikat, sanksi bagi pelanggar norma di Aceh dicambuk punggungnya, di Kalimantan dan Papua wajibkan. Ya, harap disampaikan dengan benar dan jelas. Membayar sanksi. Aturan norma tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis biasanya dirumuskan bersama-sama. Ya. Sedangkan norma tertulis dirumuskan secara perwakilan. Fungsi norma, pedoman tingkah laku, mencegah terjadinya konflik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa. Ustaz, selanjutnya dari kelompok 5. Kepada kelompok 5, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin untuk menyebutkan apa hasil kerjasama kami dan diskusi kami. Ya. Pertama, pengertian norma. Norma adalah aturan yang atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban, keamanan, dan keharmonisan. Macam-macam norma ada 4. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah norma yang berasal dari kitab suci agama masing-masing yang diterima di Indonesia. Norma agama hukumnya biasanya disebutkan di dalam kitab masing-masing. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari dalam hati seseorang. Menurut Sorjono, norma kesusilaan adalah yang mengatur tindakan manusia dalam hubungannya dengan nilai-nilai moral. Biasanya hukuman dari norma kesusilaan adalah rasa menyesal dan rasa bersalah. Ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berasal dari kebiasaan masyarakat atau adat istiadat yang mengatur kehidupan sosial. Biasanya hukuman dari norma kesopanan adalah mendapatkan cemooh dan olok-olok dari masyarakat. Yang keempat,
Norma hukum. Norma hukum adalah norma yang paling tegas dan memiliki hukuman yang paling keras. Karena pelaku pelanggaran dihukum langsung oleh pemerintah. Ya. Norma hukum berasal dari undang-undang yang telah ditulis oleh pemerintah. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, sumber norma dari setiap norma adalah yang pertama, norma agama berasal dari Tuhan yang disebutkan melalui kitab suci. Yang kedua, norma kesusilaan berasal dari hati nurani seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian, norma kesopanan berasal dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat, dan norma hukum berasal dari pemerintah atau negara. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan dari kelompok 5. Kita sama-sama takbir. Baik, anak ustaz seluruhnya, semua presentasi yang sudah kalian sampaikan dari hasil diskusi kelompok masing-masing sangat-sangat luar biasa. Dan dalam hal ini ustaz ucapkan syukran jazilan jazakumullah khairan. Maka dalam hal ini kita akan memasuki langkah berikutnya, yaitu bermain lempar bola dengan aturan sebagai berikut. Masing-masing kelompok silakan berdiri 2 orang. Ya, baik. Semua sigap. Semua sigap. Kelompok 1. Nah, perhatikan. Kita mulai permainan lempar bola. Masing-masing kelompok. Utusan, ada yang Ustaz? Dengarkan. Utusan 1 sampai 2 bergantian melempar bola sesuai instruksi Ustaz. Bila Ustaz sebut berhenti, maka kamu yang akan menjawab pertanyaan. Ya, kita coba. Kelompok 1. Oke, 2 orang. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Harap berdiri di depan Ustaz. Oke. Berdiri di sana. Oke, 2, 3. Keempat di sana. Oke, 5 di depan Ustaz. Oke, kita mulai permainannya. Lihat. Perhatikan. Karena setelah ini kita akan siap-siap untuk materi quizzes, yaitu untuk merefleksi apa yang sudah kalian dapatkan melalui pembelajaran hari ini. Kita akan mulai. Lihat, penilaiannya ditentukan siapa yang paling banyak menjawab pertanyaan. Dialah pemenangnya. Kita mulai. Bola. Siap. Bebas. Ketika Ustaz sebut berhenti, ketika Ustaz sebut tangkap, tangkap. Oke? Jadi sebelum Ustaz sebut tangkap, bermain. Perhatikan. Oke? Silakan berdiri yang tegap. Kita mulai. Ya, siap menangkap. Oke, bola. Kita mulai dengan bismillah. Bil basmalati. Bismillahirrahmanirrahim. Bola. Main. Ya. Hati-hati. Iya. Ditangkap, dioper. Iya. Kita lihat. Gantian. Diambil. Tangkap. Ya. Nah. Sekarang. Baik. Oke. Kita akan lihat. Perhatikan. Kartu soal. Ustadz. Silakan dipilih. Iya. Kita bacakan. Sebutkan sumber norma agama. Silakan dijawab dari kelompok 1. Iya, dari Tuhan. Luar biasa. Takbir. Oke, bola lagi. Angkat. Bermain. Ya. Oke, tangkap. Operanya harus mantap. Ya. Lagi. Tangkap. Oh. Iya. Iya. Kita lihat. Lemparan harus benar-benar bagus. Ya. Silakan dipilih. Oke, tetap tenang, rapi.